Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan aku akan sharing mengenai pengalaman dan tips seputar Olimpiade Sains Nasional. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai kriteria apa saja yang membuat kalian bisa lolos ke tahap provinsi. Nah, jadi teman-teman, OSK atau Olimpiade Sains tingkat kabupaten hanya tersisa beberapa minggu lagi. Dan otomatis teman-teman harus mulai mempersiapkan diri dan mengetahui kira-kira kriteria apa saja yang bisa membuat teman-teman lolos ke tahap provinsi nantinya. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu berapa kuota untuk lolos dari masing-masing provinsi. Karena masing-masing provinsi memiliki kuota yang berbeda-beda. Jadi, kalau teman-teman memiliki provinsi yang memiliki kabupaten lebih dari 25 kota atau kabupaten, otomatis total peserta yang lolos untuk masing-masing bidang pelajaran adalah jumlah kabupaten dikalikan dengan 4. Sedangkan, jika provinsi teman-teman tidak memiliki kabupaten atau kota yang lebih dari 25, maka otomatis total peserta yang lolos akan menjadi 100 peserta. Jadi, sebagai contoh, adalah provinsi tempat aku tinggal, yaitu Jawa Timur. Karena di dalamnya ada 38 kabupaten atau kota, maka total peserta yang lolos adalah 38 dikalikan 4, atau 152 peserta untuk masing-masing mata pelajaran. Sedangkan untuk provinsi lain yang lebih kecil dan memiliki kota atau kabupaten yang kurang dari 24, maka total peserta yang lolos untuk masing-masing pelajaran adalah 100 peserta. Nah, gimana nih? Teman-teman sudah pada tahu nggak kuota provinsi kalian masing-masing? Nah, banyak dari teman-teman yang belum tahu apa yang dimaksud dengan sistem passing grade. Jadi, dari total kuota yang sudah aku jelaskan sebelumnya, maka akan diambil satu peserta terbaik dari masing-masing kota atau kabupaten. Setelah itu, maka peserta yang lolos akan di-ranking berdasarkan nilai untuk masing-masing mata pelajaran, sampai kuota dari masing-masing provinsi tersebut terpenuhi. Oke teman-teman, jadi kali ini aku berikan contoh simulasi supaya teman-teman lebih mudah membayangkan. Nah, jadi pertama-tama, jika ada 6 kota dari kota U, V, W, X, Y, Z, dari masing-masing kota tersebut akan diambil peserta terbaik untuk menjadi perwakilan kota. Lalu, peserta yang tersisa akan diurutkan berdasarkan peringkat untuk masuk yang disebut sebagai passing grade. Nah, di sini nilainya diurutkan sampai memenuhi kuota yang sudah aku sebutkan di awal. Nah, di sini ada hal yang cukup menarik, teman-teman. Sebagai contoh, mungkin siswa CA, yaitu siswa dari kota W. Di sini walaupun nilainya hanyalah 2, namun karena dia merupakan peringkat 1 di kotanya, maka ia otomatis lolos ke tahap provinsi. Sedangkan uniknya, seperti contohnya adalah siswa AB, walaupun nilainya cukup tinggi, yaitu 7, jadi kalau dia berpindah kota lain, mungkin bisa saja dia peringkat 1. Namun karena dia tidak lolos di passing grade, atau nilainya tidak mencukupi untuk di ranking, maka dia tidak lolos ke tahap provinsi. Jadi, kalau teman-teman mau aman pasti lolos, jadilah yang nomor 1 di masing-masing kota atau kabupaten. Sehingga teman-teman akan menjadi perwakilan dari kota kalian. Dan otomatis lolos ke tahap provinsi. Jadi, mungkin kalau ada teman-teman yang berpendapat bahwa berasal dari kota kecil itu menutup kemungkinan untuk lolos, itu tidak benar ya. Teman-teman masih bisa berpulang lolos, asalkan teman-teman menjadi yang terbaik di kota atau kabupaten kalian. Nah, selain 2 syarat di awal tadi, teman-teman juga harus memperhatikan adanya beberapa pengecualian. Nah, bisa saja mungkin nilai teman-teman mencukupi, namun karena pengecualian ini membuat teman-teman tidak lolos. Nah, pengecualian ini ditujukan untuk mengadakan pemerataan bagi peserta yang lolos. Nah, tujuan pemerataan ini adalah agar teman-teman yang berasal dari daerah yang kecil memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di tahap provinsi nantinya. Nah, pengecualiannya apa saja nih teman-teman? Yang pertama adalah kuota sekolah. Seperti yang teman-teman ketahui, pendaftaran OSK tahun ini
dibatasi hanya 5 peserta dari masing-masing sekolah untuk masing-masing bidangnya. Jadi, misalkan di sekolah tersebut memiliki 6 peserta atau lebih yang berbakat di bidang matematika, maka hanya boleh 5 siswa terbaik yang dikirimkan ke tahap kabupaten. Kemudian di tahap kabupaten nanti, ternyata setiap sekolah hanya dibatasi 3 siswa saja yang bisa lolos ke tahap provinsi. Jadi pertama-tama kalian harus bersaing dulu dengan teman-teman dari sekolah kalian juga loh. Kalau kalian sampai dapatkan peringkat 4 atau 5, otomatis kalian tidak bisa lolos ke tahap provinsi, walaupun nilai kalian mungkin termasuk cukup baik untuk lolos passing grade. Nah, uniknya teman-teman, dari total kuota yang aku sudah jelaskan di awal tadi untuk masing-masing provinsi, ternyata masing-masing kota atau kabupaten memiliki maksimal kuota 10% dari kota provinsi tadi. Jadi sebagai contoh, jika di Jawa Timur, peserta yang lolos itu adalah 152 peserta untuk masing-masing bidang pelajaran, maka untuk suatu kota, misalkan Surabaya, hanya maksimal meloloskan 15-16 siswa untuk masing-masing bidangnya loh. Jadi, walaupun nilai kalian mungkin cukup tinggi dan bisa lolos ke tahap passing grade, namun jika di dalam kota atau kabupaten kalian ternyata sudah melebihi dari 10% batas kuota kota atau kabupaten, otomatis teman-teman akan dikecualikan dan tidak lolos ke tahap provinsi. Nah, jadi nanti di tahap OSK, teman-teman tidak hanya mengandalkan kemampuan teman-teman saja loh. Nah, teman-teman juga harus memiliki strategi untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Nah, karena satu poin yang teman-teman dapatkan itu bisa sangat berarti untuk membuat teman-teman lolos atau tidak ke tahap berikutnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. See you on next video.